Selamat pagi, Shalom. Kita akan mulai ibadah doa pagi. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin kami hari ini masih dalam kondisi sehat ya Bapak. Sebentar lagi kami akan memuji meninggikan nama-Mu, biarlah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang tolong kami Tuhan, bila ada yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang dalam pergumulan Engkau menjawab setiap pergumulan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah doa pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Aku ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai
syukur hanya bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
Musim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mau bersyukur pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk datang menghampiri Engkau. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan dan perlindungan-Mu di malam hari yang telah lalu. Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau berkenan mengurapi hamba-Mu dengan Roh Kudus dan juga jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan melalui firman yang akan diberitakan, hati kami boleh dibaharui. Kami semakin mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Mari Tuhan, dari awal pemberitaan firman-Mu sampai kepada akhirnya, biarlah Engkau sendiri yang bekerja, menaruh perkataan-perkataan-Mu dalam bibir dan lidah hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 21 sampai dengan pasal 22 ayat 9. 1 Raja-Raja pasal 21 sampai dengan pasal 22 ayat yang ke-9. Saya memberi judul renungan pagi ini, 2 pelajaran penting dari kisah perampasan kebun anggur Nabot. 2 pelajaran penting dari kisah perampasan kebun anggur Nabot. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah tentang kebun anggur Nabot, saya rasa sudah tidak asing lagi bagi kita semua, bukan? Pertama kali saya mendengar kisah ini ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Diceritakan di situ bagaimana Raja Ahab menginginkan dan akan membeli kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu. Tetapi Nabot tidak berniat untuk menjualnya, karena kebun anggur itu milik pusaka nenek moyangnya. Lalu dengan marah dan kesal hati, bersikap seperti anak kecil, Ahab berbaring di tempat tidurnya. Ya, ngambek, gak mau makan, menelungkupkan mukanya di tempat tidurnya. Bukankah itu sikap seperti seorang anak kecil kalau keinginannya tidak dituruti? Itulah Ahab. Dan sayangnya ia punya seorang istri yang jahat. Bukannya menasehati yang baik, malah merancangkan yang jahat dengan memanipulasi kekuasaan Ahab sebagai raja. Isabel istrinya itu berkata kepada Ahab, "Loh, engkau kan raja. Ayo bangun, makanlah, bersenang-senanglah. Nanti aku yang atur. Aku yang akan kasih kebun anggur itu kepadamu." Ya, ya kurang lebih kata-kata Isabel itu seperti itu ya. Akhirnya Nabot difitnah dengan tuduhan palsu bahwa Nabot telah mengutuki Allah dan raja. Padahal sebenarnya tidak ya. Akibatnya Nabot dilempari dengan batu sampai mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan rancangan jahat Isabel ini, akhirnya kebun anggur Nabot itu jatuh ke tangan Raja Ahab. Tetapi Tuhan itu tidak tidur ya.
Orang Jawa mengatakan Gusti boten sare. Itu benar. Tuhan ada di mana-mana, bahkan matanya melihat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Kita baca dalam Amsal Sulaiman 15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Inilah yang dilupakan Ahab dan Isabel, istrinya itu. Saya pun sering berpikir tentang ayat ini. Mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan ada di mana-mana. Memang dia tidak terlihat. Dia tidak bisa kita lihat dengan kasat mata karena dia adalah roh. Tetapi kalau tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ya. Dia ada. Bahkan bagi orang-orang beriman Tuhan itu nyata. Dan Ahab, Isabel melupakan hal ini. Sehingga apa yang terjadi selanjutnya? Nabi Elia diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan Raja Ahab ini. Mari kita baca di 1 Raja-Raja 21 ayat 17 sampai 20. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku? Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kata-kata yang disampaikan Nabi Elia itu, ada perkataan yang menarik perhatian saya, sebab sampai 2 kali Alkitab menulis. Ya, kita baca juga di ayat yang ke-20. 25 maksud saya, ya 1 Raja-Raja 21 ayat 25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Perkataan apa yang saya maksudkan di sini? Kata memperbudak diri. Jadi pelajaran yang pertama Bapak Ibu, memperbudak diri bisa mendatangkan kesalahan besar. Memperbudak diri berawal dari keinginan yang tidak bisa dikendalikan. Akhirnya lahir dalam perbuatan seperti Raja Ahab ini. Ditambah lagi dengan dorongan dari istrinya. Mari kita renungkan sesaat. Mungkin kita tidak seperti Raja Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi masih adakah hal-hal yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari yang ternyata itu sama dengan memperbudak diri? Dan itu pasti tidak berkenan di hati Tuhan. Marilah kita introspeksi diri menjelang akhir tahun ini. Apakah kita punya tanda-tanda yang akan saya jelaskan nanti, bahwa kita sedang memperbudak diri, ya.
Suatu contoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini terjadi banyak di kalangan anak muda. Di kalangan anak muda ada istilah bucin. Ini bahasa gaul. Apa itu bucin? Budak cinta. Ini adalah istilah yang digunakan untuk pemuda atau pemudi yang tergila-gila karena cinta. Bagi kita tidak boleh terjerumus sampai pada keadaan bucin, ya, budak cinta. Karena orang yang sudah memperbudak diri dengan cinta, khususnya pemuda atau pemudi, dia tidak peduli lagi seiman atau tidak. Dipacarin saja, ya, bahkan bisa langsung jadian. Padahal firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Karena gelap dan terang tidak mungkin bersatu. Tetapi orang yang sudah terperosok ke dalam bucin, budak cinta, dia akan tabrak saja. Pokoknya aku senang. Ya. Bucin membuat seseorang melanggar firman Tuhan. Contoh yang kedua dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan juga ada orang-orang yang menjadi budak pekerjaan. Memang rajin bekerja itu harus. Bahkan bekerja keras. Rasul Paulus bekerja keras. Seringkali saya menemukan bagaimana Rasul Paulus berkata, aku melakukan pekerjaan yang berat. Kurang tidur, menahan lapar. Tetapi orang yang terlampau keras bekerja dengan tidak lagi memperhitungkan waktu, kondisi, dia akan terperosok ke dalam situasi di mana dia menjadi budak pekerjaan. Bekerja memang satu keharusan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan berkata, usahakanlah taman itu. Berarti apa? Kelola dengan baik. Namun akan menjadi salah besar jika kita terjebak menjadi budak dari pekerjaan. Ya. Orang yang menjadi budak pekerjaan punya ciri-ciri atau tanda-tanda. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, tidak lagi memperhitungkan kondisi, kesehatan, bahkan umur. Orang yang menjadi budak pekerjaan mengabaikan waktu teduh dengan Tuhan. Tidak memberikan waktu yang cukup untuk ibadah. Tidak ada lagi persekutuan yang intim dengan Tuhan. Segalanya menjadi tergesa-gesa dan terburu-buru. Bahkan kalau sudah kecapean, gak bisa konsentrasi berdoa, akhirnya Tuhan diberi sisa-sisa waktu. Ya, itulah kondisi orang yang menjadi budak pekerjaan. Pengkhotbah 5 ayat 19 kita baca sebentar ya. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ada orang-orang tertentu yang begitu sibuk dengan pekerjaan karena senang dengan pekerjaan. Istilah yang sering kita dengar juga workaholic, ya, gila pekerjaan. Maka kadang Allah membiarkan dia sibuk. Ya. Di sini ada perkataan Allah membiarkan, sebetulnya tidak 100%. Sebab seperti seorang bapa, Allah sebetulnya tidak membiarkan sama sekali. Tetapi berharap kita sadar kalau kita sudah terjebak menjadi budak pekerjaan. Seringkali saya mendengar dan tahu ada orang-orang yang kalau sudah babak belur karena budak pekerjaan baru datang kepada Tuhan. Ya. Entah rugi, entah ditipu orang, ya. Tuhan izinkan itu
supaya sadar dan tidak menjadi budak dari pekerjaan. Untungnya Tuhan itu pemurah, masih mau menolong dan memulihkan. Apalagi yang bisa memperbudak diri kita? Uang, ya. Uang bisa memperbudak diri kita. Karena uang adalah tuan yang kejam, tetapi bisa menjadi hamba yang baik kalau kita bisa bersikap dengan benar. Ibrani 13 ayat 5. Kita baca sebentar. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen lebih suka bagian B, ya. Ayat yang mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi jangan lupa dan jangan pisahkan dengan ayat yang sebelumnya. Ya. Jangan kamu menjadi hamba uang atau budak uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Kalau bisa berpada, itu jauh lebih berbahagia. Dan Tuhan mencukupkan. Dan Tuhan juga tidak membiarkan anak-anaknya yang berharap dan bersandar kepadanya. Kapan seseorang dikatakan menjadi budak uang? Kalau uang yang selalu menjadi ukuran. Segala sesuatu dinilai dengan uang. Pertemanan dinilai dengan uang. Kalau menguntungkan, oke, saya berteman. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bijaklah dalam berteman. Bijaklah juga dalam memakai benda-benda fana termasuk uang. Rasul Paulus mengajarkan sikap hati yang benar di dalam kita menggunakan uang. Ya. 1 Korintus 7 ayat 30-31. Sikap ini menjauhkan diri kita dari menjadi budak uang. 1 Korintus 7 ayat 30. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Ya. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia yang kita kenal sekarang akan berlalu. Di sini kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh mencari uang. Bahkan mencari tambahan pun boleh. Tetapi jangan hati kita melekat. Jangan terikat. Dan harus selalu ada keseimbangan. Ya. Seperti yang pernah disampaikan oleh hambanya Cifrida, keseimbangan itu penting. Supaya di satu sisi kita tidak menjadi budak uang, tetapi di sisi yang lain kita rajin mencari uang. Saya teringat akan kata-kata yang pernah disampaikan Cifrida di mimbar ini. Bagaimana almarhum ayah dari Cifrida pernah berkata, uang bukan segalanya. Walaupun mungkin segala hal, bahkan banyak hal membutuhkan uang. Orang yang tidak menjadi budak uang tidak akan menganggap uang itu segalanya. Ya, sebaliknya, dia bisa berpada seperti Rasul Paulus mengajarkan dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Ya. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar berpada itu satu hal yang bagus ya. Makan pun kita bisa berpada, bahkan bersyukur. Walaupun barangkali cuma dengan tempe dan sayur yang sangat sederhana. Bukan tidak boleh makan enak. Bukan tidak boleh makan mewah. Tetapi semua ada waktunya. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan makan dengan sangat sederhana. Barangkali cuma tempe dan kecap. Ya. Karena apa? Karena Tuhan mau lihat apa kita tetap setia, apakah kita tetap bersyukur dan tidak tergantung hal-hal yang fana yang ada di luar diri kita. Ya. Kita bisa baca dalam Amsal 15 ayat 17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Sepiring sayur, makanan yang sederhana. Tetapi kalau itu ada kasih, ada damai sejahtera di antara anggota-anggota keluarga, itu jauh lebih baik daripada makan mewah tetapi tidak ada damai, tidak ada sejahtera. Apalagi yang bisa membuat kita menjadi budak atau memperbudak diri? Ya, ada satu lagi yang bisa memperbudak diri. Konten. Di zaman pandemi ini salah satu cara untuk mendapatkan uang adalah menjadi seorang YouTuber. Dengan membuat konten yang menarik bisa menjadikan banyak viewer. Bisa banyak orang akan mensubscribe ya, bertambah banyak karena konten yang dibuat. Konten itu bisa baik, bisa buruk. Kalau kita membuat konten, khususnya anak-anak muda yang bisa canggih dalam teknologi ya, itu baik kalau kontennya mendidik, bersifat edukatif. Tapi kalau kontennya ngawur ya, lucu tapi konyol, dan itu untuk apa? Namun di zaman ini ada orang-orang seperti itu yang menjadi budak dari konten. Baru-baru ini saya menyimak berita, ada 2 orang remaja yang rela naik tower setinggi 150 meter untuk viral ya, demi konten, sampai didatangi polisi dan tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Demi konten memperbudak diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab itu mari kita mempelajari hal ini supaya kita tidak terperosok di dalamnya ya. Pelajaran yang kedua. Untuk jelasnya kita akan baca terlebih dahulu 1 Raja-Raja 21 ayat 19b dan ayat 23. 1 Raja-Raja 21 ayat 19. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Di sini kenapa firman Tuhan berkata demikian? Karena Nabot telah dilempari dengan batu sampai berdarah-darah ya. Dan mayatnya Nabot dijilat oleh anjing. Karena kadang-kadang di zaman itu ada banyak anjing berkeliaran ya, di kampung-kampung, di jalan-jalan. Nah, Nabi Elia berkata seperti itu juga akan terjadi pada darahmu Eliab, pada darahmu Ahab maksud saya. Lalu di ayat yang ke-23 ini firman Tuhan untuk Isabel. Juga mengenai Isabel Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar
Yisrael. Ya. Di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan Nabot juga terjadi pada Isabel. Ya. Anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Dari ayat-ayat tadi kita tahu bahwa untuk setiap perbuatan, baik itu yang baik maupun yang buruk, ada upahnya. Untuk setiap tindakan ada dampaknya, sekecil apapun yang kita lakukan, pasti akan berdampak. Ngeri benar kalau perbuatan yang jahat yang akan dibalas oleh Tuhan sendiri, seperti pada Ahab dan Isabel ini. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kalau itu hal yang baik, jangan kecil hati. Meskipun kecil, meskipun sederhana, meskipun mungkin tidak dipandang oleh sesama. Kata Tuhan Yesus, engkau tidak akan kehilangan upahnya. Matius 10 ayat 42 adalah contohnya, ya. Kita baca Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya. Hanya memberi minum secangkir air sejuk saja, dia akan mendapat upah dari Tuhan. Ya, saya ingat tadi sebelum saya membawakan firman Tuhan ini, Lia membuatkan saya 1 gelas air jahe. Ya. Itu tidak akan kehilangan upahnya, kata Tuhan. Satu hal yang kecil, satu hal yang sederhana, tapi indah sekali. Yang kecil kalau dilakukan dengan tulus dan benar di hadapan Tuhan, Tuhan memberi upah. Jadi pelajaran yang kedua, tolong slide-nya, pelajaran yang kedua, untuk setiap perbuatan yang baik maupun yang buruk ada upahnya, ada akibatnya. Waspadalah, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022. Mari kita berbuat baik terus dengan tidak jemu-jemu. Ada upah yang menanti kita untuk setiap perbuatan baik kita. Ayat yang terakhir kita baca dari Galatia 6 ayat 9 dan 10. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekian firman Tuhan, biarlah ini menjadi bekal bagi kita di dalam menutup tahun 2021 dan menyongsong tahun 2022. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kembali lewat firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak memperbudak diri di dalam apapun yang ada di sekitar kami, baik itu pekerjaan, uang, ataupun hal-hal yang saat ini sedang marak, yaitu konten. Tuhan, biarlah kami diberi hikmat, diberi kebijaksanaan, sehingga kami bisa memakai semuanya itu dengan benar, seperti tidak mempunyai, karena semua hanyalah titipan dari Engkau. Terima kasih Bapa, ajarkan kami juga untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Kami tahu Tuhan, sekecil apapun Engkau menilai, Engkau memberi upah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ini. Engkau berkati sidang Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu, supaya Tuhan terutama dalam menyongsong tahun 2022,
hati kami dengan semangat yang baru memasukinya, supaya kami terus melakukan apa yang baik sampai Engkau datang kembali menjemput kami. Kami telah berdoa dan menyerahkan semuanya ini kepadamu. Berkati hari ini Tuhan dengan segala aktivitas kami, supaya Engkau selalu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.